Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa apapun yang kita bangun atau kerjakan saat ini, suatu saat akan diteruskan atau bahkan dilupakan oleh generasi berikutnya? Tema perenungan Gema hari ini, bersiap menghadapi regenerasi. Sebuah perenungan bersama yang mengingatkan kita bahwa regenerasi itu pasti terjadi. Namun Tuhan memanggil kita untuk tetap hidup bijaksana dan saling mendukung dalam komunitas. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk membangun hidup dan pelayanan yang tidak hanya baik pada masa kami saja, tetapi juga berdampak bagi generasi setelah kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya 16. Lebih baik seorang muda yang miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja yang tua tetapi bodoh yang tak mau lagi diperingatkan. Sebab orang muda itu keluar dari penjara untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama orang muda itu yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Dalam bacaan Alkitab hari ini, pengkhotbah setidaknya menyampaikan dua hal yang berlaku universal. Yang pertama, komunitas lebih baik daripada perorangan. Berdua atau bertiga lebih baik daripada sendiri. Yang kedua, kedatangan generasi baru yang menggantikan generasi sebelumnya membuat hasil jeripaya mereka menjadi sia-sia. Karena generasi baru tidak menyukai atau menghormati generasi tua. Pengkhotbah mengisahkan seseorang yang hidup sendiri dan yang tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki. Orang ini berjuang untuk mendapat kekayaan. Tetapi dia tidak dapat berbagi hasil jeripayanya karena dia tidak memiliki ahli waris yang meneruskan hasil jeripayanya. Dia juga tidak bisa menikmati kesenangan dari hasil jeripayanya karena dia tidak pernah merasa puas dengan kekayaan yang ia peroleh. Semua yang telah ia capai dan yang telah ia kumpulkan menjadi sia-sia saat dia meninggalkan dunia ini karena dia tidak dapat berbagi hasil jeripayanya. Keadaan yang disebutkan tadi akan berbeda dan menjadi lebih baik jika seseorang memiliki saudara atau teman yang baik dalam mencari nafkah. Karena kelebihan saudara yang satu akan menutupi kekurangan saudara yang lain. Mereka dapat menerima upah yang baik sebagai hasil kerja sama yang baik. Jika yang seorang jatuh, maka yang lain dapat menolong temannya. Sesungguhnya Allah telah merancang bahwa tidak baik bila manusia hanya seorang diri saja. Manusia memerlukan orang lain untuk menjadi penolong. Bandingkan dengan kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus pun mengutus murid-muridnya berdua-dua agar mereka dapat saling mendukung. Setelah mengamati, pengkhotbah menasihati bahwa orang muda yang berhikmat, meskipun miskin, lebih baik daripada raja tua yang tidak mau diajar atau diperingatkan. Karena orang yang berhikmat jika ada kesempatan dapat menjadi raja yang baik yang memerintah dengan hikmatnya. Orang banyak pun dapat mengikutinya.
Akan tetapi keadaan ini pun menjadi sia-sia seiring dengan pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan. Raja yang baru yang tidak menyukai raja sebelumnya cenderung meniadakan atau merusak hasil jeripaya raja sebelumnya yang berhikmat itu. Hasil jeripaya seorang pemimpin dapat menguap saat posisinya digantikan oleh pemimpin yang baru. Saat Anda atau gereja Anda memilih pemimpin, apakah memiliki hikmat akan menjadi pertimbangan terpenting. Bila Anda terpilih menjadi seorang pemimpin, apakah Anda bersedia meneruskan ide yang baik dari pemimpin sebelumnya? Ingatlah 1 Petrus pasal 4 ayat 5. Bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami agar hidup berhikmat dan mau bekerja sama membangun komunitas yang kuat. Ajarkan kami rendah hati, baik dalam memimpin maupun dalam meneruskan hal-hal baik yang telah Engkau kerjakan melalui orang lain. Kiranya apa yang kami bangun hari ini berkenan di hadapan-Mu, berdampak bagi generasi selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pemimpin kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.